Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, tidak kurang apapun, walaupun kita dalam kondisi sekarang ini bangsa kita mengalami mewabahnya COVID-19 atau dikenal dengan corona, tapi kita masih tetap bersemangat belajar di rumah sambil menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga puasa kita nanti dapat kita jalani dengan baik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama yang kita bahas adalah latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Apa yang melatar belakangi munculnya nasionalisme Indonesia? Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dalam negeri atau disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Misalnya, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar negeri atau yang dikenal dengan faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain yaitu munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905 dan perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara juga menjadi faktor eksternal pendorong pergerakan nasional di Indonesia. Berikut Bapak akan menguraikan satu demi satu. Yang A adalah perluasan pendidikan yang pertama. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun pelaksanaan kebijakan politik etis tetap tidak berpihak, tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis, seperti 1. Irigasi. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa
guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah yang sangat rendah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Begitupun, ada segi positif yang dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Pendidikan adalah investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Secara bertahap, mulai masuk abad ke-20, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etis atau dikenal dengan politik balas budi. Selanjutnya, yang B, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Kalian tentu ingat beberapa perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah, seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan tokoh lainnya bersatu mengusir penjajah. Tentu Belanda tidak akan mudah ditelan. Tentu Belanda akan mudah ditaklukkan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1925. Bapak yakin anak-anak Bapak sekalian masih ingat apa isi Sumpah Pemuda tersebut. Selanjutnya, anak Bapak sekalian, yang C adalah yang menimbulkan atau yang menyebabkan timbulnya rasa semangat kebangsaan Indonesia, yaitu rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia.
Kita lanjutkan anak-anak Bapak sekalian. Yang D, perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi yang berdiri Indonesia adalah organisasi etnis atau kesukuan, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan. Akhirnya muncul ide mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Bagaimana prosesnya? Organisasi etnis banyak didirikan oleh pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga organisasi kedaerahan seperti Tri Korodarmo, Zong Japa, Jong Sumatera Nenbon, dan lain-lain. Contoh organisasi bernafaskan keagamaan pada awal abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernafaskan keagamaan antara lain Young Islami Tenbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Al-Wasliyah. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik, serta kaum perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah maksud saya adalah Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maranis. Raden Ajeng Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Tengah, yang memperjuangkan emansipasi atau yang dikenal dengan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Selanjutnya, yang E kita bahas perkembangan berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anak Bapak masih fokus mendengarkan video ini, walaupun kita tidak bertatap muka langsung atau ketemu langsung. Bapak yakin kalian pasti akan semangat walaupun kita pembelajarannya jarak jauh atau online. Selanjutnya, kalau tadi sudah Bapak jelaskan tentang latar belakang munculnya
nasionalisme Indonesia dari dalam, atau dikenal dengan faktor internal. Sekarang kita bahas munculnya nasionalisme Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor dari luar atau faktor luar negeri. Berbagai peristiwa di luar negeri yang turut mendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Kemudian, yang kedua adalah berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya. Misalkan tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina ada Jos Rizal memimpin perlawanan terhadap Spanyol. Di Tiongkok ada Dr. Sun Yat-sen yang dikenal dengan gerakan pembaruan. Demikian, anak-anak Bapak, uraian tentang latar belakang munculnya pergerakan, munculnya nasionalisme di Indonesia. Mudah-mudahan uraian Bapak ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Untuk mengakhiri penjelasan, untuk mengakhiri pertemuan ini, Bapak akan memberikan soal. Coba nanti kalian dikerjakan di buku latihan. Soal yang pertama, coba kamu tuliskan apa saja yang termasuk dalam politik etis yang diusulkan oleh Van Deventer. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, coba kamu tuliskan berbagai organisasi etnis dalam menentang penjajah. Organisasi etnis apa saja? Silakan kamu tuliskan. Yang soal yang ketiga, coba kamu tuliskan organisasi keagamaan apa saja dalam menentang penjajah. Dan yang kelima terakhir, coba kamu sebutkan tokoh-tokoh pejuang wanita dalam organisasi sosial dan politik. Demikian, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.